mataku memandang keajaiban karyamu. Sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jela tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jela tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jela tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu Tuhan, takkan pernah habis di dalam hidupku. Ku bersyukur selalu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jela tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Oh, saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah
kesetiaan-Mu. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kita dipertemukan oleh Tuhan, ya, karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan hidup itu masih ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, ya. Sebelumnya itu, saudara, ayo dengan segala kerendahan hati kita berdoa, ya, supaya Tuhan Roh Kudus akan menyertai kita dan menuntun kita pada suatu penghayatan akan firman Tuhan, ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, biar kiranya firman yang hendak sama-sama kita bicarakan ini akan menjadi berkat bagi kehidupan rohani kami, sehingga kehidupan rohani kami ini akan terus meningkat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kali ini, saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam Mazmur 127. Mazmur 127 itu ada 5 ayat, ya. Kita baca seluruhnya, tidak begitu panjang kok saudara, ya. Saudara perhatikan Mazmur 127, ya. Dikatakan begini saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah
payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandung adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, coba ya, saudara dengar, saya akan menguraikan secara sederhana supaya gampang dimengerti ya. Ayat 1 ini berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini firman Tuhan ini ya saudara, ditulis dalam bentuk alegoris atau kiasan atau lambang atau ibarat ya. Sebagai orang yang ikut Tuhan itu ibarat orang membangun rumah. Ya. Tetapi di sini dikatakan sia-sialah kalau bukan Tuhan yang membangun. Tukang-tukang itu sia-sia membangun rumah. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya. Saudara, saya beritahu ya, orang ke gereja itu sama dengan orang yang membangun rumah. Mungkin ya saudara tidak akan berkata, wis gawe omah sembarangan ane, pokok iso ditempati. Ya. Kata-kata ini menunjukkan ya betapa pas-pasan dana yang dipakai untuk membangun rumah. Ya. Ada juga orang yang berkelebihan membangun rumah, bikin sing apik, ya, supaya kita bisa nikmati keindahan rumah itu. Itu orang yang berkelebihan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan bilang, nek bukan Tuhan yang membangun, sia-sia tukang-tukang yang membangun rumah itu sia-sia, tidak ada gunanya. Podo mbek, saudara ke gereja itu ingin membangun rohani. Ya. Saudara melayani ya, dengan kemampuan kita melayani Tuhan, itu bagus. Tetapi kalau saudara melayani itu hanya melayani, saudara mengesampingkan
akan kuasa Tuhan. Ya. Jadi saudara hanya memakai kemampuan saudara. Saudara mengesampingkan akan kuasa Tuhan. Toh tidak ada gunanya saudara. Orang ke gereja itu sama dengan membangun rumah. Orang ke gereja itu membangun rohani. Tetapi kalau saudara mengesampingkan ya, kuasa Tuhan yang akan mengubah saudara menjadi suatu bangunan yang kokoh, kuat, teguh. Saudara mengesampingkan Tuhan, maka bangunan itu sia-sia. Ya. Ini maksudnya saudara. Kita anak-anak Tuhan itu seluruh gerak langkah kita ini harus dituntun oleh Roh Kudus kepada jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Ya. Kalau saudara ke gereja menurut kemauannya sendiri, aku mau gereja. Lantas saudara berpikir apa tujuannya ke gereja? Yo, supaya saya diberkati, supaya semua sehat, ya, tidak mengalami gangguan-gangguan. Kalau cuma itu saudara, seluruh jerih lelah kita ke gereja itu sia-sia. Ya. Tetapi kalau saudara ke gereja itu seperti orang sedang membangun rumah. Dan rumah itu dibangun oleh Allah. Ya. Saudara memberikan diri saudara dibangun oleh Allah. Ya. Maka bangunan itu merupakan bangunan yang kokoh, kuat, menghadapi apapun juga. Wujudnya ya saudara, seringkali kita ini ke gereja, tetapi kita ini sering sok mengeluh. Ya opo sih hidup kok begini ya. Aku ku ya selungo gereja, ya berdoa tapi hidup kok gini ya. Banyak masalah ya. Sampai rasanya tidak kuat menghadapi. Apalagi selama 2 tahun ini diguncang oleh COVID-19. Saudara tambah lemah. Saudara tidak bisa pergi kemana-mana. Ya. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir, takut, gelisah. Lantas apa artinya? Sebab ke gereja itu Tuhan menjanjikan, ya saudara. Tuhan menjanjikan ke gereja itu sama dengan kita ini membangun rumah. Dan rumah itu akan dibangun oleh Allah. Sebab kalau tidak sia-sia, tidak ada gunanya. Ya. Nah, kita ke gereja itu membangun rumah rohani. Ya. Membangun rumah rohani. Dan Tuhanlah yang menjadi arsiteknya ya, untuk membangun itu sehingga bangunan itu merupakan bangunan yang kokoh dan kuat. Saudara menghadapi macam-macam permasalahan. Kalau saudara mempunyai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara tidak akan takut, gelisah, khawatir, dan sebagainya. Sebab Tuhan menyertai saudara. Itulah maksud daripada firman Tuhan. Sekarang saya coba sedikit mengungkap bagian yang kedua, ya, yaitu mulai ayat 4 dan 5, ya.
Saya akan coba ungkap sedikit karena waktunya ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Ya, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, orang ke gereja itu sama dengan seorang pemanah, seorang pahlawan. Ini berbicara zaman dulu ya. Senjata itu seringkali yang diandalkan itu cuma panah ya. Kalau berperang itu cuma panah yang diandalkan ya. Nah, kalau sekarang lah macam-macam, ada bom atom. Dulu cuma panah ya. Nah, seperti anak panah di tangan pahlawan. Ya, saudara-saudara, kita ini kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, kita ini di hadapan Tuhan itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan itu yaitu Tuhan. Seorang yang dikatakan pahlawan itu, dia kalau melepaskan panah pasti sampai tertuju pada sasarannya. Ya, oleh sebab itu dikatakan pahlawan. Pahlawan itu sudah luar biasa. Ya. Nah, kita ini anak panah. Ya. Kita ini anak panah. Coba saudara bayangkan. Panah itu, anak panah itu saudara. Itu dibuat dari bahan yang lurus. Lurus. Dan kalau anak panah ini dilepas, ya, dia tidak menggak-menggok, dia lurus. Sampai pada sasaran. Ya. Nah, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita itu seperti anak panah. Seperti anak panah. Kita itu dibuat dari bahan yang lurus. Dan waktu dilepas itu anak panah itu tidak menggak-menggok, tetapi lurus menuju pada sasaran. Demikian juga Tuhan itu menghendaki saudara dan saya. Tuhan itu mau membentuk saudara dan saya itu seperti anak panah yang lurus. Dan kalau nanti dilepas, dia terarah pada sasarannya. Saudara, ini digambarkan kehidupan rohani kita itu seperti di tengah-tengah peperangan. Ya. Saudara harus menyadari bahwa hidup ini seperti orang sedang di tengah-tengah peperangan antara hidup dan mati. Ya. Yaitu mengalami banyak cobaan, godaan, macam-macam penyakit, kematian. Nah, untuk menghadapi itu, saudara, kita tidak ada jalan lain kecuali
kita memberikan diri kita sebagai anak panah di tangan pahlawan. Kita tidak ada jalan lain kecuali memberikan diri kita ini pada pahlawan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan Dia akan menghadapi musuh, ya. Dan kalau menghadapi musuh, Dia akan memperoleh kemenangan, sebab pahlawannya itu Yesus Kristus, ya. Kiranya dengan renungan ini akan membangkitkan saudara untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Banyak doa supaya Tuhan itu sebagai Tuhan yang membangun rumah yang tidak mungkin akan rusak, ya. Dan kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita sebagai anak panah yang akan menuju kepada sasaran di bawah tangan pahlawan, yaitu Yesus Kristus. Itu kemenangan-kemenangan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun juga, ya saudara. Biar kiranya renungan ini akan membuat saudara lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sangat berharap Roh Kudus yang disebut Parakletos atau penolong dalam segala permasalahan hidup kami itu. Penolong kami itu yaitu Roh Kudus. Dan melalui Roh Kudus, firman Tuhan yang baru kami dengar ini akan mendasari kehidupan rohani kami untuk lebih meningkat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.